Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 melalui media komik di SDN Tanah Merah 1 Sumeneb. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu bagian yang penting dari suatu negara. Semua orang mulai dari tingkat terendah sampai ke atas pasti akan memikirkan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 yaitu bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebar semangat kebangsaan serta cinta tanah air agar dapat menciptakan manusia pembangun yang mampu membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Makna dari pendidikan yaitu sebagai arahan yang diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai tingkat kematangan dan berbagai aspek melalui seseorang yang lebih dewasa dengan cara mengajarkan, membenahi moral, serta mengasah intelektual. Definisi tersebut menggambarkan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yakni untuk membentuk individu yang memiliki kecerdasan intelektual dengan iringi kepribadian yang memiliki nilai serta moral. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam perjalanan hidup manusia. Kemampuan membaca merupakan sebuah kunci untuk peserta didik agar dapat belajar dan berkembang. Keterampilan membaca memiliki peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pembelajaran. Dengan membaca, peserta didik dapat belajar semua mata pembelajaran karena keterampilan membaca dapat mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Keterampilan membaca bertujuan dalam memahami, mengenal, mengingat, sehingga dari tujuan kemampuan membaca tersebut peserta didik dapat membaca dengan lancar dan baik. Kegiatan belajar mengajar adalah salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan masalah, sebab suatu pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang setiap waktunya digunakan dalam kegiatan belajar di bangku pendidikan. Di dalam proses kegiatan pembelajaran di SDN Tanah Merah 1 kelas 2 masih menggunakan model pembelajaran real atau nyata, biasanya mengacu pada pembelajaran langsung melalui pengalaman nyata untuk memahami dan menerapkan penggunaan media pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, dan khususnya penggunaan media komik. Peran media pembelajaran juga tidak dapat dipisahkan dari suatu proses pembelajaran. Di SDN Tanah Merah 1 pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada materi Bhinneka Tunggal Ika kurang menarik karena dalam kegiatan pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah. Karena guru SDN Tanah Merah 1 masih belum sepenuhnya menguasai media pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, dan khususnya media komik. Lainnya menyebabkan siswa cepat bosan dan jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta guru kurang memiliki alternatif menggunakan media pembelajaran berupa komik untuk bisa menarik perhatian siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya meningkatkan kemampuan menggunakan media pembelajaran. Selain itu, guru harus menggunakan metode dan media yang tepat dan menarik sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca. Pemilihan media pembelajaran perlu dipertimbangkan sebelum digunakan. Dengan pemilihan media komik, upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Tanah Merah 1 peserta didik lebih tertarik dan senang membaca karena berupa gambar dan mengandung cerita dan dialog yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran ialah perantara proses belajar untuk dapat merangsang pikiran peserta didik yang terlibat dari pembelajaran. Adapun beberapa menurut para ahli, pengertian media pembelajaran adalah suatu perangkat yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca dan dimanipulasi dengan alat yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran. Implementasi media pembelajaran komik merupakan media yang menarik untuk digunakan selama proses pembelajaran
juga dirancang untuk membuat peserta didik lebih semangat dan senang dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak bosan dalam belajar membaca. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan media komik dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa di SDN Tanah Merah 1. 2. Bagaimana penerapan media komik dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Tanah Merah 1. Berdasarkan selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan media komik dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Tanah Merah 1. Yang kedua untuk mendeskripsikan penerapan media komik dalam meningkatkan siswa kelas 2 SDN Tanah Merah 1. Yang D, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media komik sebagai alternatif strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Tanah Merah 1. E, manfaat praktis bagi pihak sekolah. Hasil penelitian ini dapat mendorong pihak sekolah untuk lebih mendukung penggunaan media komik dalam pembelajaran guna meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 2. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 2 SDN Tanah Merah 1 khususnya dalam pembelajaran membaca. 3. Bagi pihak siswa, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa melalui media yang menarik yaitu komik. Media komik membantu siswa lebih mudah memahami isi bacaan karena disajikan secara visual dan kontekstual. F. Definisi rasional. Untuk menghindari kesalahan istilah yang digunakan, penelitian ini perlu memberikan definisi sebagai berikut. Yang pertama, membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggali huruf dalam kata per kata yang menggunakan bunyi atau nada sesuai bacaan dan membaca juga menarik kesimpulan dari teks yang dibaca. Yang kedua, kemampuan membaca. Kemampuan membaca adalah dasar dalam menguasai materi pembelajaran. Kemampuan membaca bertujuan untuk memahami makna bacaan. Yang ketiga, media komik. Media komik mampu menciptakan minat baca siswa saat proses pembelajaran. Komik yang digunakan lebih baik digunakan dalam metode pembelajaran yang sudah disiapkan sehingga media komik dalam proses belajar akan lebih efektif. Dengan kata lain, komik sangat berperan penting dalam penyajian materi yang menunjukkan gambar ke dalam bentuk yang lebih nyata dan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 yaitu kajian pustaka. 1. Kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan sebuah kunci untuk peserta didik agar dapat belajar dan berkembang. Keterampilan membaca memiliki peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran. Dengan membaca, peserta didik dapat belajar semua mata pembelajaran karena keterampilan membaca dapat mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Kemampuan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata atau tulis tangan. Selanjutnya yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan sebagai perantara untuk berkontribusi pada kegiatan belajar yang biasanya diaplikasikan oleh guru beserta siswanya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti orang, benda atau lingkungan yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan suatu pesan dalam proses pembelajaran yang dapat membangkitkan perhatian, minat, pemikiran, emosi siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat didengar, dilihat, dibaca, menjabarkan satu pesan. Media tersebut dapat membangkitkan perhatian, minat, serta emosi peserta didik dalam kegiatan tujuan. Yang ketiga, media komik. Komik dapat didefinisikan sebagai sesuatu bentuk yang mengungkap karakter yang mencerminkan suatu cerita dalam urutan yang telah ditunjukkan dengan gambar yang dilakukan dan dirancang
berubah menjadi lebih edukatif dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan keterampilan membaca. Komik juga membuat siswa menjadi senang belajar, terutama mengenai agama, memudahkan mereka memahaminya karena pada dasarnya mereka senang menyukai komik. Oleh karena itu, tepat rasanya melakukan penelitian ilmu terhadap komik yang menjadi media dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca. Kelebihan media komik yang pertama, komik memiliki ilustrasi visual yang berwarna dan menarik sehingga dapat memikat perhatian siswa yang cepat dibandingkan teks biasa. Ini sangat efektif untuk siswa sekolah dasar masih menyukai gambar dan cerita gambar. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi membaca. Komik menyajikan cerita dengan bahasa yang ringan dan dialog singkat membuat siswa merasa senang saat membaca. Ini membantu mengurangi rasa bosan dan meningkatkan motivasi belajar khususnya dalam membaca. Yang ketiga, memahami materi lebih mudah. Komik menyajikan cerita dan informasi dalam bentuk narasi singkat yang didukung dengan ilustrasi visual. Ini membantu siswa memahami bacaan alur cerita dan pesan dengan lebih cepat dan jelas. Yang kelima, mengembangkan imajinasi dan daya pikir. Melalui pengembangan karakter latar dan alur, siswa dapat mengembangkan imajinasi mereka. Selain itu, komik sering kali mengandung konflik dan penyelesaian yang merangsang daya analisis. Kelemahan media komik yang pertama, fokus pada gambar. Siswa cenderung lebih tertarik pada ilustrasi pada teks sehingga mereka mungkin tidak benar-benar berlatih kemampuan membaca yang mendalam. Jumlah kata terbatas. Komik biasanya menggunakan kalimat pendek dan bahasanya sederhana. Ini membatasi kesempatan siswa untuk memperkaya kosakata atau memahami struktur kalimat yang kompleks. Ketiga, kurang mengembangkan kemampuan membaca karena alur cerita dan pesan disampaikan secara eksplisit melalui gambar. Siswa tidak ditantang untuk menunjukkan analisis dan menafsirkan informasi dengan baik. Empat, risiko mengurangi minat bacaan komik. Bagi siswa yang memiliki bacaan komik mungkin terlalu sederhana kita memiliki tantangan yang cukup. 5, risiko mengurangi minat rasa bacaan komik. Jika terlalu sering digunakan, siswa bisa menjadi terbiasa dengan format komik dan kurang tertarik membaca teks panjang seperti buku cerita atau artikel informasi. Langkah-langkah penggunaan media komik yang pertama, menentukan materi pembelajaran seperti komik siswa itu menyampaikan dengan animasi. 2, membuat template komik. 3, membuat komik sesuai dengan materi pembelajaran. 4, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti LCD, LKS, papan tulis. 5, pengenalan media komik. Guru menjelaskan apa itu komik serta bagaimana cara membacanya. Urutan panel, dialog, gambar menjelaskan manfaat komik dalam membantu memahami pembelajaran. 6, pelaksanaan pembelajaran dengan komik. Membagikan komik kepada siswa atau menampilkannya secara visual di depan kelas. Membaca komik bersama guru mendampingi siswa dan memahami isi komik. 7, evaluasi pembelajaran. Guru memberikan tugas atau soal menilai pemahaman siswa terhadap isi komik. Penilaian bisa berupa tes, tertulis, cerita ulang, secara lisan, hasil diskusi kelompok. 8, refleksi. Guru dan siswa memiliki melakukan refleksi tentang kegiatan guru mengevaluasi aktivitas penggunaan media untuk pembelajaran selanjutnya. 4, keterkaitan media komik dengan kemampuan membaca siswa. Komik adalah bentuk sajian tulisan gambar yang lucu. Komik menyajikan cerita sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan konteks ini. Pembelajaran menunjukkan pada sebuah proses komunikasi adalah usaha didik dan sumber ilmu belajar. Media komik digolongkan sebagai bahan cetak yang mempunyai sifat sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Penggunaan media komik terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa peneliti terlebih dahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mediawati, Tono dan Rodijah tahun 2018 yang berjudul pengaruh penggunaan media komik terhadap hasil membaca siswa di kelas 5 SD Negeri Gunung Prangkot, Tasikmalaya. Termotivasi dan sangat terkesan dikarenakan pembelajaran menjadi menarik. Hal tersebut terbukti dari nilai rata-rata pada tes lebih besar daripada akhir tes, yaitu 17,65 banding 14,65.
Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan yang telah dipaparkan di atas, dapat kita ketahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan telah memiliki persamaan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan media komik. Oleh karena itu, media komik termasuk ke dalam media pembelajaran yang sangat efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di sekolah dasar, sehingga selaku peserta didik atau calon pendidik dapat menggunakan media komik dalam proses pembelajarannya. Karena dengan menggunakan media komik dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di sekolah dasar. Penggunaan media komik juga dapat menjadi proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya penelitian yang relevan. Yang pertama yang Ayu Lestari tahun 2020, judul penelitian media komik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di sekolah dasar. Perbedaan subjek penelitian kelas 2 SD bersamaan sama-sama menggunakan media komik, sama-sama menggunakan PDK. Yang kedua Wahyuni tahun 2018, peningkatan kemampuan membaca melalui media komik pada siswa sekolah dasar. Perbedaan subjek penelitian kelas 4 SD bersamaan sama-sama menggunakan media komik, sama-sama menggunakan PDK. Bab 3, metode penelitian. Jenis, subjek, tempat, dan waktu penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian di dalam kelas. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Tanah Merah 1 pada semester genap tahun 2024-2025 dengan jumlah 16 siswa. Dalam memilih subjek penelitian ini, pada pengamatan awal yang menunjukkan bahwa siswa di sana masih memiliki motivasi membaca yang rendah, sehingga hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa di sana. 3. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Tanah Merah 1. Penelitian ini akan terlaksana pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan jadwal penelitian disesuaikan dengan jadwal jam pembelajaran SDN Tanah Merah. Alasan peneliti mengambil di SDN Tanah Merah 1 karena kurangnya minat membaca siswa, karena guru di sana tidak menggunakan media pembelajaran langsung mengarah pada pembelajaran real atau nyata, sehingga berdampak pada kemampuan membaca siswa. B. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan oleh 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa di kelas. Berikut ini merupakan tahapan penelitian di dalam kelas. Gambar 3.1 model siklus Kemis dan NC target dalam Fitri dan Sugiarto 2020. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang memperhatikan seluruh kegiatan tentang apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan. Setelah mengadakan diskusi dengan guru kelas yang berkaitan dengan permasalahan siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui media komik. Dalam perencanaan ini, membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa menggunakan media komik dipadukan dengan PPT, baik pertemuan pertama atau yang kedua. Peneliti mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, membuat indikator lembar observasi untuk melihat kemampuan membaca siswa dalam menggunakan media komik. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan dibuat fleksibel, dapat terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam pembelajaran, namun tidak merubah keseluruhan perencanaan di modul ajar. Pelaksanaan perencanaan yang dilakukan sebagai berikut. A. Diawali
menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran. C. Lalu guru memberikan latihan-latihan soal berupa bahan bacaan media komik dan menyuruh siswa membaca ke depan dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca siswa. D. Setelah itu guru menyiapkan suasana menyenangkan saat pembelajaran berikutnya. Guru menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. F. Kemudian guru melibatkan siswa untuk ikut aktif dalam pengerjaan soal. G. Dan yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa terlatih saat guru menyuruh membaca dan berlatih kepercayaan diri sendiri dalam menyampaikan ringkasan materi penutur. 3. Pengamatan. Pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan untuk memantau sejauh mana pengaruh tindakan yang telah dilakukan melalui media komik. Guru kelas bertindak sebagai pengamat, mengamati meneliti yang sedang mengajar di kelas untuk menyesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang didapatkan dan kemudian mengisi nomor observasi guru maupun siswa. 4. Refleksi. Refleksi merupakan evaluasi dengan melakukan mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil dan atau dampak dari tindakan yang dilakukan media komik dengan bantuan PPT seberapa jauh hasil perubahan yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan oleh guru dan siswa dimaksudkan untuk mengaitkan secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Kegiatan refleksi juga dapat dilakukan mengingat kembali, merenungkan, mencermati dan menganalisis kembali suatu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dicatat dalam lembar observasi pada tahap ini. Data mengenai proses pembelajaran dan memperbaiki kelemahan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. C. Indikator keberhasilan. Keberhasilan klasikal dari hasil belajar siswa dinilai dari rata-rata siswa yang mampu memperoleh nilai kurang dari 65 atau sama dengan presentasi ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 75% dari seluruh siswa. Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil jika mencapai indikator yang ditetapkan. Indikator ini disesuaikan dengan rencana yang telah disepakati sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif minimal 75%. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.